Tetapi kita tetap semangat semuanya, semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan menyaksikan yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Nah, pada kesempatan pertama kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Bapak Mentor yaitu Bapak Wikono Raharjo SPD. Kemudian untuk acara yang kedua adalah pemaparan materi dari Ibu Fiona Arsita Dela SPD. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah hasil mentoring dari Bapak Mentor. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Monggo Bapak Wikono menyampaikan sepatah dua kata untuk Bu Fiona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Mojo Kota Surakarta, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Fiona Arsita Dela SPD, yang pada siang hari ini akan menyampaikan seminar sebagai laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surakarta melalui judul peningkatan kemampuan literasi melalui program Simple Story Mapping Interaktif untuk pemahaman literasi efektif siswa kelas 4B SD Negeri Mojo Kota Surakarta. Semoga dengan puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah senantiasa menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, serta memberi kemudahan, kelancaran di dalam pemaparan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada siang hari ini. Dan harapan saya kepada Bapak beserta Ibu nanti berkenan untuk bertanya, berdiskusi, mengkritisi apa yang akan disampaikan oleh Ibu Fiona Arsita Dela SPD di dalam seminar ini, sehingga seminar ini tidak hanya sebagai formalitas, sebagai bentuk pengabsahan dari tugas yang harus dilakukan oleh Ibu Fiona Arsita Dela SPD, tetapi juga merupakan satu tambahan keilmuan bagi kita semuanya di dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya SD Negeri Mojo Kota Surakarta. Demikian sebagai pembuka seminar pada siang hari ini. Untuk ini waktu saya aturkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita Ibu Fiona Arsita Dela SPD. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wikono Raharjo selaku Kepala Sekolah dan juga mentor saya yang telah meluangkan waktunya untuk siang hari ini berada di ruangan ini untuk bersama-sama menyaksikan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Mojo Surakarta yang juga bersedia untuk meluangkan waktunya di siang hari ini untuk menyaksikan sekali lagi seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan dan memaparkan sedikit hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang untuk laporan hasil ini saya berikan judul atau tema peningkatan kemampuan literasi melalui program Simple atau Story Mapping Interaktif untuk pemahaman literasi efektif.
Sebelumnya untuk pendahuluan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, dijelaskan bahwa ASN memiliki peran penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa sebagai ASN kita mempunyai 3 fungsi, di mana fungsi yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian fungsi yang kedua sebagai pelayan publik, dan fungsi yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita semua juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa zaman berubah begitu cepat, dari tahun ke tahun tidak terasa. Perubahan zaman itu sangat drastis sekali, dari perubahan teknologi, perubahan karakter anak, banyak sekali perubahan yang harus kita terima. Nah, sebagai seorang ASN, terlebih juga seorang guru, kita harus mempunyai kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang terjadi. Nah, untuk mewujudkan diri kita sebagai seorang ASN yang profesional. Oleh karena itu, BKKSDM Kota Surakarta membantu kita menjadi ASN profesional dengan membekali kita sebagai ASN tentang materi pengenalan tugas dan fungsi ASN, juga nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Pada kali ini yang diberi orientasi adalah saya selaku P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Adapun maksud dan tujuan diadakannya orientasi ini, yang pertama yaitu untuk pengenalan dan fungsi sebagai ASN, dan yang kedua untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sedangkan tujuan diadakannya pembekalan atau orientasi bagi pegawai P3K ini supaya peserta, saya sebagai peserta, mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah. Dan tujuan yang kedua, supaya peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun fungsi dan tugas P3K di unit kerja, yaitu unit kerja saya berada di SD Negeri Mojo Surakarta. Saya sebagai guru di SD Negeri Mojo Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi serta memiliki tugas tambahan. Untuk tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru, yaitu untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran atau melakukan asesmen, serta membimbing dan melatih peserta didik. Sedangkan sebagai tugas tambahan, sebagai seorang guru di SD Negeri Mojo Surakarta, saya mendapat tugas tambahan yaitu menjadi wali kelas dan juga guru piket. Waktu pelaksanaan pembekalan MOOC ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 angkatan. Angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga. Kebetulan saya masuk ke dalam angkatan ketiga pada MOOC kali ini yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2024 hingga 23 Oktober 2024 dengan bertempat di unit masing-masing, yaitu di SD Negeri Mojo Surakarta sebagai unit kerja saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rencana dan hasil kerja P3K. Saya mulai dari identifikasi isu. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu juga terus mengalami transformasi. Mulai dari kurikulum, dari yang sebelumnya KTSP menjadi kurikulum 13, dan sekarang kita mengalami kurikulum Merdeka. Nah, adanya perubahan atau transformasi kurikulum ini akhirnya juga memunculkan satu bentuk asesmen baru. Yang sebelumnya asesmen dilakukan berupa ujian nasional, nah sekarang asesmen dilakukan dengan adanya ANBK yang sebentar lagi akan kita hadapi. ANBK yaitu
asesmen nasional berbasis komputer. Nah, untuk ANBK sendiri komponennya juga berbeda dari ujian nasional yang selama ini kita ketahui. ANBK sendiri untuk fokus utamanya itu terbagi menjadi dua, yaitu dari numerasi dan literasi. Nah, untuk ANBK sebenarnya dilakukan oleh siswa-siswa yang berada di kelas 5. Tetapi kemampuan numerasi dan literasi tidak bisa langsung muncul begitu saja atau tidak bisa langsung hanya dilatih ketika anak-anak sudah di kelas 5. Tetapi untuk kemampuan numerasi dan literasi harus mulai dipupuk, mulai kita latih sedini mungkin. Yang salah satu menjadi fokus saya adalah ternyata saya mendapati di kelas saya yang masih kelas 4 itu masih cukup banyak peserta didik yang kemampuan literasinya kurang. Nah, dari mana saya bisa mengatakan bahwa masih banyak peserta didik di kelas saya yang memiliki kemampuan literasinya kurang? Ini saya dapatkan dari hasil pengamatan saya. Yang pertama, ketika anak-anak mendapatkan soal matematika berupa soal cerita, ternyata masih banyak anak-anak di dalam kelas saya yang belum memahami maksud dari soal cerita tersebut. Kemudian, permasalahan yang kedua, ketika anak-anak saya ajak untuk pelajaran bahasa Indonesia pada bagian membaca. Saya pernah mengajak anak-anak di kelas saya untuk membaca salah satu bacaan yang ada di dalam buku paket bahasa Indonesia yang berjudul Awas. Nah, di mana cerita atau bacaan Awas ini menceritakan tentang seorang anak yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan akhirnya mengalami kecelakaan. Nah, untuk prosesnya sendiri, saya sudah mengajak anak-anak untuk membaca bersama-sama. Jadi, saya dan anak-anak membaca bacaan itu secara bersama-sama. Setelah saya bertanya kepada anak-anak, apa isi dari bacaan kita tadi? Ternyata satu kelas, anak-anak di kelas saya kompak menjawab bahwa isi bacaannya adalah Awas. Nah, padahal di situ Awas itu adalah judul dari bacaannya, bukan isi ceritanya. Dari situ saya mengetahui memang ada masalah di bagian pemahaman bacaan di dalam kelas saya, di kelas 4B. Oleh karena itu, untuk meyakinkan lagi atau untuk mengidentifikasi isu yang ada, saya mencoba melakukan asesmen awal dengan memberi satu bacaan pendek kepada siswa di kelas saya. Kemudian saya beri waktu anak-anak untuk membaca bacaan tersebut dan saya memberikan soal yang jawabannya ada di dalam bacaan tersebut. Dari hasil asesmen awal ini, dari 19 siswa yang ada di kelas saya peroleh data bahwa 2 siswa masih memerlukan bantuan khusus dalam memahami bacaan, 9 siswa menunjukkan pemahaman yang masih perlu ditingkatkan, 5 siswa memiliki pemahaman yang cukup baik namun perlu latihan lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman, dan 3 siswa memiliki kemampuan baik dalam memahami bacaan. Dapat dilihat dari data yang saya peroleh bahwa antara siswa yang masih perlu belajar memahami bacaan dan siswa yang sudah memiliki kemampuan baik dalam memahami bacaan, ternyata masih banyak siswa yang butuh bantuan untuk memahami suatu bacaan. Nah, ini adalah sedikit dokumentasi pada saat saya melakukan asesmen awal. Jadi saya buatkan satu print-printan kertas seperti itu, berisi cerita dan soal, lalu memberi anak-anak kesempatan untuk membaca dan menjawab soal tersebut. Kemudian hasilnya saya identifikasi satu persatu. Nah, karena mengetahui ada masalah tersebut di dalam kelas saya, akhirnya saya mencari suatu gagasan yang dapat membantu untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu gagasan yang saya angkat, peningkatan kemampuan literasi melalui program SIMPLE. Jadi SIMPLE itu sebenarnya adalah singkatan. SIMPLE itu singkatan dari Story Mapping Interaktif untuk Pemahaman Literasi Efektif. Ya, untuk program SIMPLE ini saya khususkan untuk siswa saya di kelas 4B SD Negeri Mojo, Kota Surakarta.
Rencana kerja untuk langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan literasi peserta didik, di mana untuk langkah pertama ini sudah saya lakukan, yaitu saya memberi bahan bacaan kepada siswa, lalu memberikan sejumlah pertanyaan atau informasi yang terkait bacaan dan memberi kesempatan siswa untuk menjawab. Hasil yang saya peroleh dari identifikasi kemampuan literasi ini adalah saya mengetahui kemampuan awal literasi peserta didik. Langkah yang kedua yaitu merencanakan dan merancang program peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Mengetahui ada masalah di kelas saya, akhirnya tercetuslah suatu program, yaitu program simple tadi, story mapping interaktif untuk pemahaman literasi efektif untuk diterapkan di kelas saya. Untuk rencana program simple sendiri akan saya lakukan pada saat jam literasi anak-anak, yaitu di hari Selasa dari pukul 7 sampai pukul 7.30. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mempersiapkan program simple. Pada tahap ini saya mempersiapkan teknis pelaksanaan program simple dengan harapan nanti sudah terbentuk satu teknis program yang dapat dilaksanakan atau diterapkan di kelas saya. Rencana yang keempat yaitu melaksanakan program simple story mapping interaktif untuk pemahaman literasi efektif. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah saya sebagai guru akan menginformasikan dan menjelaskan kepada peserta didik bahwa akan diadakan program simple, termasuk untuk peserta didik mungkin masih asing dengan istilah story mapping interaktif. Nah, pada kesempatan ini, di tahap inilah sebelum memulai program simple, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak apa sih yang dimaksud dengan story mapping interaktif, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam story mapping interaktif tersebut, serta memberi contoh kepada anak-anak cara membuat story mapping interaktif. Nah, untuk rencana pelaksanaan program sendiri, program simple ini nanti akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari bacaan-bacaan seperti cerita, kemudian cerita anak-anak alfabet seperti itu, kemudian nanti dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang ibaratnya lebih berat seperti bacaan berita ataupun bacaan informasi seperti itu. Nah, harapannya kenapa dimulai dari cerita anak-anak atau fabel? Karena di dalam bacaan cerita atau fabel tersebut paling mudah untuk diamati komponen-komponen intrinsiknya seperti tokoh, kemudian latar tempat, latar waktu, suasana, seperti itu. Jadi supaya anak-anak bisa mulai paham bahwa di dalam suatu bacaan itu banyak komponen-komponen penyusunnya. Nah, kemudian nanti untuk pelaksanaan programnya, setelah saya mengajarkan anak-anak atau mengenalkan anak-anak dengan story mapping interaktif, di pertemuan berikutnya akan saya coba untuk mulai menerapkan story mapping interaktif pada saat jam literasi tersebut. Nah, jadi anak-anak akan saya beri satu bacaan, kemudian saya beri waktu juga setelah selesai membaca untuk membuat satu story mapping interaktif. Nah, untuk story mapping interaktif sendiri itu juga bisa dikembangkan sesuai kreativitas anak. Jadi saya akan bebaskan anak-anak mau memakai pensil warna, mau menggunakan pulpen warna-warni, mau dihias seperti apa. Nah, itu kita bebaskan supaya anak-anak juga bisa berkreasi. Nah, harapannya setelah membuat story mapping interaktif tersebut, nanti anak-anak bisa diminta untuk maju secara bergantian menyampaikan isi bacaan yang mereka tangkap dari hasil story mapping yang sudah mereka buat tersebut. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu nomor 5, evaluasi program simple. Nah, dari sini setelah melakukan atau melaksanakan program simple akan dilakukan refleksi antara guru, kemudian siswa dan juga bapak mentor dalam pelaksanaan program simple ini. Apakah programnya sudah berjalan cukup efektif?
atau programnya masih bisa dikembangkan atau harus dikembangkan seperti apa, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan hasil rencana kerja saya ke depan, yaitu dengan program simpel untuk membantu peserta didik di kelas saya di kelas 4B untuk meningkatkan pemahaman literasi anak-anak. Demikian seminar hasil yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk pemaparan dari Ibu Fiona Arsita Dewi. Oke, baik. Untuk acara berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Fiona? Monggo Bapak Ibu 1, 2 pertanyaan. Baik Bu Zubaida. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk video untuk identifikasi kemampuan literasi anak yang diadakan setiap hari Selasa. Itu kira-kira sudah mampu berapa persen antara anak-anak yang soal matematika, soal cerita itu? Mereka sudah 100% apa belum dari jumlah kelas mati? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo untuk bapak-bapaknya. Kalau tidak ada, langsung jawab. Langsung jawab dulu saja. Nanti sambil menjawab, insya Allah nanti ada pertanyaan baru. Gitu saja, ya. Baik. Monggo Bu Fiona. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaan yang diberikan. Kebetulan untuk asesmen awal yang saya lakukan kemarin itu adalah memberi anak-anak bacaan pada saat jam literasi. Pada saat literasi tersebut saya hanya memberi anak-anak berupa bacaan cerita singkat seperti itu. Dan tadi diperoleh hasil bahwa dari 19 anak ternyata hanya 3 anak dari hasil asesmen awal. Dari hanya 3 anak tersebut yang memiliki kemampuan baik dalam memahami bacaan. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa 3 anak ini memiliki kemampuan baik dalam bacaan? Itu karena dari form asesmen awal saya, kan anak-anak diberi pertanyaan. Nah, kemudian anak-anak itu saya buat rubrik penilaiannya juga tentang kedalaman anak-anak, kedalaman pemahaman anak-anak dalam memahami bacaan. Nah, ternyata positif dari 19 anak hanya 3 yang memiliki kemampuan baik, sedangkan untuk 16 yang lainnya masih perlu ditingkatkan untuk kemampuan pemahaman bacaannya. Jadi yang sudah paham itu kurang lebih 15% anak, sedangkan untuk yang lainnya masih perlu bantuan untuk pemahaman bacaan. Seperti itu Bu Siti. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Bu Siti. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, monggo Pak Win. Ya, kalau berbicara tentang kemampuan literasi anak itu memang kompleks sekali. Kalau melihat dari data itu kan baru 3 yang memang benar-benar bisa memahami, dan itu mungkin juga berbanding lurus dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, kemungkinan, kalau ini hanya kemungkinan ya. Karena saya kan nggak melihat secara keseluruhan, tapi biasanya seperti itu, orang yang anak-anak yang mampu ya sebanding dengan yang mampu itu lah. Dari banyaknya yang masih membutuhkan pendampingan, pelatihan itu kan memang harus sering ya, dan harus menjadi suatu kebiasaan terus-menerus. Dan ini nanti bagaimana caranya untuk bukan hanya saja meningkatkan literasi, tapi itu juga nanti akan berkaitan dengan pembelajaran yang lainnya. Ya, bagaimana cara menyikapi atau cara menghandle
dari berbagai anak itu yang mampu sama yang belum mampu aja lebih banyak yang mampu ya. Belum mampu ya. Masih banyak yang belum mampu ya. Bagaimana cara menghandle, menangani atau membuat suatu perencanaan yang supaya dalam setiap pembelajaran itu bisa masuk yang sangat membutuhkan bantuan juga bisa nangkep, yang yang sudah tahu tadi juga istilahnya tidak merasa kok mendampingi yang salah terus, sedangkan mereka kan juga membutuhkan yang baru ya. Itu jadi poinnya adalah bagaimana cara menghandle, menangani atau merencanakan sesuatu yang untuk variatif untuk anak-anak yang seperti itu. Demikian. Terima kasih Pak Wim untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi saya setuju ya bahwa untuk kemampuan literasi ini banyak komponennya. Artinya dari kemampuan literasi ini akhirnya nanti juga akan ketahuan merembet ke kemampuan-kemampuan anak yang lain, baik itu entah numerasinya atau kognitifnya. Nah, dari pertanyaannya Pak Wim tadi, dari banyaknya siswa, ada siswa yang sudah memiliki kemampuan yang baik, tetapi lebih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan, yang masih kurang memiliki kemampuan dalam pemahaman, lalu bagaimana cara menghandle-nya. Kalau misalkan dari perencanaan saya, memang pertama di tahap awal anak-anak ini diberi perlakuan yang sama melalui program simpel ini, tetapi nanti dalam pengembangannya program simpel ini sendiri bisa dikembangkan dengan tetap mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Nanti dari awal nanti kita bisa lihat bagaimana perkembangannya dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, nanti kita bisa memilah lagi kira-kira anak mana yang sudah ada atau terlihat peningkatan kemampuannya, atau anak mana yang memang masih membutuhkan bantuan. Nah, untuk pembelajaran di kelas menghandle-nya menurut saya harus tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang untuk anak-anak yang sudah mampu dan anak-anak yang belum mampu diberi perlakuan yang berbeda, berdiferensiasi proses seperti itu. Atau untuk anak-anak yang sudah mampu lebih bisa agak ditinggal-tinggal ya, karena supaya lebih bisa fokus ke anak-anak yang masih butuh bantuan. Kemudian tapi ditinggalnya bukan langsung ditinggal terus gitu ya, tapi tetap kita juga pantau, tapi kita juga memang harus menuntun satu-satu anak yang masih perlu bantuan, atau kita juga bisa melakukan diferensiasinya kompleks. Jadi untuk anak-anak yang sudah memiliki kemampuan yang baik dalam memahami bacaan, mungkin bisa diberi bacaan yang lebih kompleks dibandingkan anak-anak yang masih perlu bantuan dalam memahami bacaan. Seperti itu Pak Win. Ya, ini juga memang menjadi tantangan kita semua ya, sebagai seorang guru di dalam kelas dengan satu kelas yang heterogen harus bisa menghandle semua. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan kembali Bapak Ibu tentang literasi yang berada di kelas 1 sampai kelas 6 di SD kita ini, mungkin tidak ada? Kalau tidak ada, saya bertanya. Baik, saya mau bertanya Bu Fiona, apakah Ibu setuju kalau ini kan tentang literasi ya? Nah, tentang literasi, sedangkan kurikulum kita ini kurikulum merdeka yang dimana setiap anak itu tidak boleh tinggal kelas katanya, seperti itu. Nah, kenyataannya di kelas 5 apalagi kita sudah ANBK itu di kelas 5 ada beberapa anak itu belum lancar membaca. Saya bilang belum lancar membaca bukan berarti dia tidak bisa membaca. Nah, itu apakah setuju apabila anak-anak yang berarti itu kan literasinya kayak Bu Fiona, bila literasi anak-anak yang tersebut itu akan naik terus, sementara tidak anak-anak tersebut itu masih stuck gitu ya, belum lancar membaca kita naikkan, belum lancar membaca kita naikkan. Nah, kalau seperti itu sistemnya dinaikkan ke
setuju anak dinaikkan terus-menerus padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Itu sebenarnya adalah satu pertanyaan yang kompleks ya menurut saya, karena akan menyangkut regulasi yang ada, di mana terus terang saja sebagai guru posisi kita itu tersepit, istilahnya seperti itu, karena dari pemerintah menghendaki anak itu harus naik terus, sedangkan sebagai guru melihat keadaan yang ada di lapangan, kita juga ya di kelas. Kalau Pak Jatmiko dan Pak Agus di lapangan. Jadi kalau melihat keadaan real yang kita hadapi sehari-hari, padahal kita merasa kalau memang anak ini belum layak untuk naik kelas. Jadi kalau misalkan ditanya setuju atau tidak setuju, sebenarnya tidak setuju. Tetapi ya sebagai guru, sekali lagi posisi kita kan memang tersepit, ya bisa dikatakan seperti itu, karena ya melawan peraturan yang ada. Jadi ya untuk mengatasi anak-anak yang memang membutuhkan bantuan ini, selain bantuan dalam hal literasi ya, selain memang peran kita sebagai guru yang harus ekstra memberi perlakuan ekstra terhadap anak ini, sebetulnya juga kita harus meminta bantuan juga kepada orang tua. Jadi kerjasama antara guru dan orang tua supaya anak ini supaya orang tua itu juga tidak hanya pasrah ke kita sebagai guru di sekolah, karena ya sebagai guru kita juga memiliki keterbatasan waktu. Ya kita juga tidak bisa menghandle anak itu 100% karena kita masih banyak murid yang lainnya juga. Oleh karena itu memang untuk mengatasi permasalahan ini, menurut saya ya perlu adanya kerjasama antara guru di sekolah dan juga orang tua di rumah. Dan ya harapannya supaya nanti kedepannya ada regulasi pendidikan yang lebih baik lagi untuk mengakomodasi anak-anak kita yang memang memiliki kebutuhan yang khusus seperti itu. Itu berarti terima kasih. Ada lagi? Jika tidak, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pandangan. Ya. Komentar dari Bapak moderator, yaitu Bapak Niko Noraja, mengenai acara Bapak Mentor Niko Noraja mengenai workshop hari ini. Iya, terima kasih Mbak moderator yang luar biasa. Yang pertama, saya akan ke arah tata tulis dulu ya. Untuk yang di halaman pertama, ini pada instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di Solo itu Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi langsung Dinas Pendidikan Kota Surakarta, tidak usah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kebudayaannya dilakukan. Kemudian yang kedua, tolong dilakukan konsistensi penulisan 4B. 4B ada yang angka 4, ada yang pakai Romawi. Kemudian di halaman I3 itu disetujui untuk diseminarkan pada Selasa 22 Oktober tentang kali dikosongi. Coba ini Bu moderator agak aneh, ditonton teman-teman. Kemudian pada kata pengantar, puji syukur dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Coba ini yang lulusan bahasa Indonesia, kehadirat ke-nya disambung sambung. Bapak.
serta berkahnya. Oke. Dan selanjutnya kemudian halaman 2. Ini dulu pernah saya ingatkan pada Mbak Sulis tempat. Jadi kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kota Surakarta tahun 2024 dilaksanakan di unit masing-masing, langsung saja dilaksanakan di SD Negeri Mojo Kota Surakarta. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk menuliskan nomenklatur SD Mojo itu SD Negeri Mojo Kota Surakarta. Jadi ditambahi Kota Surakarta. Oke. Tapi nggak begitu banyak. Kemudian halaman 9. Halaman 9, halaman 10. Itu kalau panjenengan ngetik misalnya tinggal satu baris, itu dintekke duduk ke mudun sisa. Ya dintekke di mudun. Jangan sampai seperti halaman 10. Untuk mewujudkan pembelajaran berbasis kearifan lokal tersebut, SD langsung balik rene Negeri Mojo. Jadi ditutup ke pemenggalannya. Okay. Seperti juga di halaman 13. Tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan baru isinya neng sore kabeh. Jadi lebih baik yang tujuan jangka panjang yang keempat ini langsung melu mudun, di halaman 13. Toh nanti di halaman 14 ini juga masih bisa. Kemudian terkait dengan tadi panjenengan sampaikan tugas tambahan guru. Kalau panjenengan guru SD ini tidak ada tambahan sebagai wali kelas. Panjenengan tugas pokoknya adalah guru kelas. Nah, tugas-tugas tambahan itu seperti di SK yang saya berikan, misalnya benda hara, kemudian pembina pramuka, kemudian pembimbing untuk upacara. Nah, itu tugas-tugas tambahan termasuk guru 3. Tetapi untuk menjadi wali kelas ini merupakan tambahan, tugas tambahan kalau di SMP. Maka di dalam PNM panjenengan jangan mengambil tugas tambahan sebagai wali kelas. Oke. Nah, terus halaman 19. Pada isu yang diangkat, kurangnya kemampuan peserta didik kelas 4B tadi sudah konsistensinya penulisan 4B. Kemudian negeri negeri isu yang diangkat. Oke. Nah, itu beberapa yang terkait dengan tata tulis. Terus nanti jangan lupa untuk SD Negeri Mojo dilengkapi dengan SD Negeri Mojo Kota Surakarta. Nah, berikutnya terkait dengan materi panjenengan. Yang pertama, alangkah akan menjadikan satu
lebih ilmiah dan argumentatif jika asesmen dan kriterianya serta penjenengan mengelompokkan 2 anak perlu bantuan 9 apa ini tadi ya, sudah lumayan cukup baik dan yang 3 baik, ini di dalam, kalau tidak salah pemahaman saya, literasinya literasi pada bahasa Indonesia pemahaman. Berarti anak kelas 4B literasi membaca sudah bagus semua, Mbak. Karena di dalam bahasa Indonesia itu kan literasinya, bahasa Indonesia itu ada membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Jadi penulis yang pakai simple ini tadi cuma yang menggunakan pemahaman, ya. Sehingga alhamdulillah dengan ini kan kita bisa kaji bahwa anak kelas 4B membaca semuanya wis iso, tetapi baru membaca lancar, membaca pemahamannya belum bagus. Nah, itu yang saya sampaikan supaya peserta seminar ini semakin yakin bahwa penggunaan simple yang panjenengan lakukan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan ini sudah juga merupakan satu solusi terbaik untuk anak-anak di dalam pemahaman. Maka untuk assessment dan penilaiannya serta akhirnya membuat kriteria 2 anak perlu bantuan, 3 anak sudah baik dari 19 anak. Kemudian syukur wujudnya itu bukan hanya anak ya, prosentase. Dengan prosentase yang seperti itu, layak kalau dilakukan penelitian misalnya begitu. Matur nuwun, selamat untuk Bu Fiona Arsitadila. Semoga dengan upaya peningkatan kemampuan literasi melalui program Simple ini betul-betul mampu menjadikan anak-anak lebih meningkat pemahamannya, sehingga dengan pemahaman kebahasaan yang baik, insya Allah anak-anak ini akan paham di dalam semua materi pelajaran berawal dari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Mohon berkenan untuk selalu mengembangkan diri untuk meningkatkan profesionalisme panjenengan sebagai P3K dan ASN di pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Bipona Raja atas segala macam saran dan kritiknya untuk kebaikan dari Ibu Fiona, dan kita semua semoga bisa mengambil hikmah, semoga bisa mengambil pelajaran, semoga bisa mengambil ilmu apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fiona Rosani. Fiona de Arsita. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu pada hari ini, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Fiona.